Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pohon industri mesin pengolahan minyak kelapa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raras Mulyana dengan NIM J1B021013. Perkenalkan, nama saya Eriani Sagita, NIM J1B021027. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizwana dengan NIM J1B021007. Pohon kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan karena semua bagiannya bernilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, termasuk untuk kecantikan dan kesehatan. Adapun komponen-komponen dari pohon kelapa, yang pertama daun, digunakan untuk upacara adat dan keagamaan, dekorasi, selongsong, ketupat, lidi, tikar, dan tas anyaman. Kemudian daging buah, digunakan untuk daging kelapa beku, kopra, minyak, PCO, santan, tepung kelapa. Kemudian air, digunakan untuk minuman segar, nata de coco, cuka. Kemudian tangkal tandan buah digunakan untuk nira, sirup, gula kelapa. Kemudian batang, digunakan untuk tiang penyangga jembatan, bahan pembuat rumah, tiang, papan, balok, penyangga atap. Serat kayu kelapa untuk membuat meja, kursi, lemari, parket, lantai, kayu berlaminasi. Kemudian sabut digunakan untuk sapu, keset, matras, bantalan pengisi kasur, dan jok mobil. Tali, geotekstil, dan media tanam. Kemudian tempurung digunakan untuk kancing baju, tas, dompet, tatakan, hiasan dinding, alas meja, briket, arang kelapa, karbon aktif, tepung batok, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah akar, digunakan sebagai pewarna alami, bahan sikat gigi, obat kumur. Jadi di sini kami memilih produk minyak kelapa yang dimana dalam proses pengolahan minyak kelapa tersebut membutuhkan beberapa alat atau mesin seperti berikut ini, yaitu yang pertama loading ram. Fasilitas ini digunakan sebagai tempat penyimpanan buah kelapa. Setelah buah disortir, buah kelapa pilihan akan dimasukkan ke dalam ram cage dengan kendaraan angkut berupa lori. Ram cage ini menjadi jalur atau pintu masuk sebelum buah-buah kelapa tersebut dimasukkan dalam proses sterilisasi. Proses selanjutnya adalah sterilisasi dengan menggunakan mesin sterilizer. Proses ini dilakukan dengan cara merebus bertonton buah kelapa dalam sebuah bejana raksasa yang disebut sebagai sterilizer. Proses ini dilakukan untuk yang pertama mematikan enzim, 2 melepaskan kelapa dari tandan, 3 mengurangi kadar air dalam buah kelapa, 4 melunakkan bagian mesokarp agar mudah dilumatkan, yang kelima memudahkan pelepasan kernel dari cangkang kelapa. Proses selanjutnya dengan menggunakan mesin treaser, di mana setelah disterilkan, buah kelapa tersebut akan diangkut ke treaser menggunakan crane. Proses ini dilakukan untuk memisahkan tandan dan buah kelapa yang telah direbus tadi. Buah yang telah lepas dari tandan itu akan jatuh ke konveyor, sehingga brondolan atau kelapa yang berkelompok terlepas semua. Treaser ini berbentuk mesin pemutar. Proses selanjutnya menggunakan mesin pressing, di mana brondolan kelapa yang sudah keluar dari treaser kemudian diangkut menggunakan elevator ke dalam digester. Digester adalah tangki yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Fungsi digester yaitu untuk mencacah brondolan kelapa menjadi bagian-bagian kecil. Brondolan yang sudah tercacah itu kemudian akan dilumatkan untuk melepaskan daging buah dari biji. Buah yang sudah lumat dimasukkan ke dalam screw press atau mesin pemeras. Mesin ini digunakan untuk memerah minyak atau crude oil. Dari screw press akan dihasilkan dua produk, minyak atau crude oil, dan ampas kelapa yang terdiri dari biji dan fiber. Crude oil yang dihasilkan kemudian diarahkan menuju central tank untuk diendapkan. Minyak mentah yang berasal dari stasiun press masih banyak mengandung kotoran, sehingga diperlukan proses pemurnian untuk mendapatkan crude oil yang berkualitas. Maka diperlukan proses pemurnian dengan menggunakan mesin purifying. Selanjutnya yang terakhir adalah proses pengemasan. Setelah melewati proses purifying, minyak kelapa akan dikemas menggunakan mesin filling liquid. Dalam mengemas minyak kelapa, dibutuhkan mesin yang bisa mengemas secara akurat karena sifat air yang sangat fleksibel. Sehingga jika tidak didesain dengan presisi, resikonya minyak bisa tumpah kemana-mana dan membuat rugi produksi. Setelah proses pengemasan minyak, siap untuk dipasarkan.
Demikian penjelasan dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.